Di kerajaan Pajajaran purba, bertakhtalah seorang raja yang bernama Prabu Muntingsari. Baginda dikenal sebagai raja yang tampan dan bijaksana. Oleh karena itu, beliau dicintai oleh rakyatnya. Suatu hari, ia tersesat dalam perjalanannya berburu seekor kijang di dalam hutan rimba. Ia terpisah dari pengawalnya. Setelah menjelajahi rimba, ia beristirahat. Ketika sedang beristirahat, ia melihat seorang gadis yang sangat cantik tengah tersenyum di hadapannya. Oh, saya tidak tahu. Hamba adalah putri dari kerajaan rimba ini. Apakah Tuan adalah Prabu Muntingsari dari Pajajaran? Aku adalah Prabu Muntingsari. Ada apa kiranya? Tuanku tampaknya tersesat dan terpisah dari para pengawal Tuan. Sudilah kiranya Tuanku singgah di istana ayahku sambil beristirahat di sana. Karena undangan itu disampaikan dengan lama, Prabu Muntingsari tidak dapat menolaknya. Ia pun mengikuti gadis tersebut. Prabu Muntingsari, selamat datang di istana Sengkuru. Semoga Anda betah di sini. Matur Tuan. Putri saya sangat mencintai Anda. Sampai setiap malam selalu memimpikan Anda. Perpisahan Anda dari pengawal dan Trisna Indah juga saya yang mengaturnya. Kakak, itukah Prabu Muntingsari yang sering kau ceritakan? Ya, itulah dia. Wah, tampan sekali orangnya. Kakak, kau memang pintar dalam memilih lelaki. Kau ini
Iya, ayo. Kita berdua mau ke dalam dulu ya, Kak. Baiklah, dah. Prabu Ningsari merasa heran akan kata-kata Raja Lingga. Tetapi karena kecantikan dan kelemahan tentang putri itu, Prabu Ningsari pun jatuh cinta padanya dan menikah dengannya. Pada suatu hari, Adinda, rasanya sudah cukup lama Kakanda meninggalkan istana pada Pajajaran. Aku ingin menengok kerajaanku dan melihat keadaan rakyatku. Baiklah, Kakanda. Kakanda boleh pulang ke Pajajaran. Tetapi Kakanda harus berjanji untuk menjenguk Adinda di sini. Tentu saja, Adindaku. setibanya Prabu Ningsari di kerajaan Pajajaran, Kakanda, akhirnya Kakanda pulang. Adinda rindu sekali pada Kakanda. Ya, Adinda, aku pun begitu. berbulan-bulan kemudian, pada suatu malam, Urusan siapa itu? ketika sedang melihat keluar, Prabu Ningsari melihat seorang bayi perempuan tengah digendong oleh istrinya. Kakanda, bayi ini adalah anak kita. Aku ingin menyerahkannya padamu untuk kau besarkan dalam pergaulan manusia. Pergaulan manusia? Apa maksudmu, Adinda? Sebenarnya, Kakanda, aku berasal dari kalangan siluman. Tapi kalangan siluman yang cantik, Kakanda. Baginda Prabu Ningsari merasa heran dan hanya tertegun tanpa mengetahui bahwa istrinya itu menghilang dan bayi perempuan tersebut diberi nama olehnya Dewi Swido. Delapan belas tahun kemudian, Baginda, ada seorang pangeran dari negeri tetangga datang ingin bertemu dengan tuan. Suruh dia masuk. Baik, Baginda. pengawal pun menemui tamu tersebut. Baginda, ini orang yang bertemu. Oh, terima kasih. Selamat datang, Pangeran. Ada maksud apa kau datang kemari? Maksud hamba, Tuan. Ini memang penting. Oh, begitu. Tolong Pangeran Dewi Swido. Baik, tuan. Pengawal pun pergi menemui Dewi Swido. Baginda, Dewi Swido bertemu. Oh, iya. Ada apa ya? Anakku, di lapangan sekarang ada seorang pangeran yang ingin mempersuntingmu. Bagaimana pendapatmu, anakku? Mempersuntingku. Tapi ayah, aku masih berusia 18 tahun. Masih banyak yang ingin ku cari. Aku belum berminat untuk menikah. Jadi, anakku, Maaf. tapi mengapa? Apa pelaku? Ganteng? Sudah jelas. Terbukti. Jantan? Ya iyalah. Makanya aku melamar kamu juga. Bukan begitu. Kata memang aku belum ingin menikah saja. Tapi sudahlah, pangeran. Aku pikirkan sudah tahu jawaban putriku. Pulanglah kau. Pangeran pun pulang dengan hati yang sedih. Selanjutnya, banyak sekali pangeran dari negeri-negeri tetangga yang datang untuk melamar Dewi Swido. Tapi tentu saja ditolak olehnya. Keadaan ini membuat hati permaisuri dan putri geram. Ibu, kenapa sih banyak sekali pangeran yang melamar Dewi Swido? Sampai nanti segala. Tapi kenapa tidak ada yang melamar aku? Padahal aku kan lebih cantik tubuhnya. Ibu juga sebel, ama benci banget sama si Dewi. Bu, pokoknya aku ingin Dewi Swido itu pergi dari istana ini. Tenang dulu anakku, ibu juga memikirkan hal itu. Tapi bagaimana caranya ya agar Dewi Swido itu keluar dari istana? Permaisuri dan putri pun benar-benar memikirkan cara
meninggalkan Dewi Swido dan istana. Tiba-tiba di televisi ada iklan buku yang sedang mempromosikan dirinya. Anda ingin memperlanjutkan keuangan? Caranya gampang. Bikin registrasi spasi sang merah klik ke 954. Dari muka saya saja Anda pasti tahu siapa yang dihancur. Aha, gimana kalau kita minta tolong ke dukun? Tunggu. Tuh, kayaknya aku pernah lihat dukun ini deh. Coba ibu lihat lagi. Oh iya, itu kan sama Nauka. Rumahnya kan tidak terlalu jauh dari sini. Kita ke sana aja yuk. Ayo. Pengawal, antarkan aku ke markas dukun tenung. Dukun tenung yang mana Nyonya? Itu loh, sama Naka. Masa nggak tahu sih? Di sini kan dukun yang paling jago cuma dia. Oh yang itu. Baik Nyonya aku. Nyonya, kita sudah sampai di markas dukun tenung. Oh iya, kamu tinggal aja di sini. Baik. Permaisuri dan putri pun masuk ke markas dukun tenung. Sa, aku ingin membuat wajah Dewi Swido hancur. Bisa nggak? Tentu saja, itu pekerjaan muda buat kamu. Bikin hancur dari orang itu dari dirimu. Ingat, aku ingin wajah Dewi itu hancur. Hingga seorang pun tidak setuju untuk mengamalkannya. Baik, Bunda Ulu. Keesokan harinya, Kayaknya rasanya berat. Tadi pun terasa berat. Siapa ini? Apakah yang di dalam jarum itu adalah wajahku? Kenapa jadi begini? Dewi Swido pun menangis. Kecantikannya yang dulu dipuja-puja sama sekali tak tersisa. Dan sekarang, seluruh badannya pun menjadi berbau tidak sedap. Dewi Swido pun segera menghampiri ayahnya. Arya, wajahku! Anakku, mengapa wajahmu berseburuk? Dia terbentuk. Ayo kok gitu? Ini serius ya? Sepertinya kau terkena penyakit lepra anakku. Penyakit itu adalah salah satu penyakit berbahaya dan menghantui. Kakanda, sebaiknya Dewi Swido diasingkan dari istana. Iya ayah, kalau nanti penyakitnya menular padaku, maksudku pada rakyat akan berbahaya. Maafkan ayahnya anakku. Ayah menyesal sekali. Tapi apa boleh buat, kau akan bersihkan dari istana. Lagi pula, ayah juga takut ketularan. Nanti ayah jadi jelek. Nanti fans ayah jadi berkurang. Dewi Swido terkejut mendengar keputusan ayahnya. Hatinya pun semakin hancur. Permaisuri dan putri pun bersorak senang. Baginda Mundiksari segera memerintahkan beberapa pengawal untuk mengantarkan Dewi Swido ke dalam hutan rimba. Duh, bau nih. Iya nih. Hus, kalian gini, jaga dong ucapan kalian. Gini-gini juga kan ada baginda, tetap harus kita hormati. Ini sedang repot lagi nih. Ya, udah anterinnya sampai sini aja. Tapi Kamu ini kenapa sih? Sudah kantor Dewi. Para pengawal pun meninggalkan Dewi Swido di hutan rimba.
Dengan hati yang sedih, Dewi Swido berjalan di hutan seorang diri, tanpa tahu akan pergi kemana. Aduh, aku harus kemana ya? Akhirnya, Dewi Swido pun tiba di Gunung Kumbang. Dia bertapa di sana dan memohon kepada para dewa agar wajahnya dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Dewa, aku ingin kau kembalikan wajahku seperti semula. Dewa, Bertahun-tahun ia bertapa, tetapi wajahnya tak kunjung kembali seperti semula, bahkan semakin rusak. Suatu hari, ia mendengar sebuah suara. Cucuku, Dewi Swindo, kalau ingin wajahmu seperti semula, berangkatlah menuju selatan. Kau harus masuk ke laut dan bersatu dengannya dan tak usah kembali dalam pergaulan manusia. Dewi Swido pun segera berangkat ke selatan. Aku takut, tapi aku percaya akan kata-kata yang kudengar itu. Itu pasti petunjuk dari dewa. Dewi Swido terjun ke laut dari tebing yang curam. Oh Tuhan, wajahku kembali, bahkan hidup kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menurut kepercayaan penduduk setempat, Dewi Swido masih hidup hingga kini dan menjadi ratu di laut selatan yang seringkali disebut Nyiroro Kidul. Ratu dari segala jin dan siluman di sana. Benar atau tidak mencerita di atas, yang jelas penduduk di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa sampai saat ini masih percaya akan kesaktian Ratu Samudra Indonesia itu.